Kalau dari program Kampung Perikanan Budidaya dari KKP itu yang kita harapkan adalah pertama pemulihan induk. Pemulihan induk untuk nantinya sebagai bahan dasar daripada kita berproduksi. Kalaju ini menggandeng pihak perbankan yang akhirnya mempermudah nelayan-nelayan kami di sini untuk mengakses bantuan modal. Bagaimana pada saat suaminya atau ayahnya dia melaut, si keluarga ini bisa meningkatkan keterampilannya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kampung Nelayan Maju ini adalah dampak dari program penangkapan ikan terukur sebenarnya. Sehingga ini juga menjadi salah satu program prioritas dari KKP. Kampung Nelayan Maju ini adalah program kita membuat kampung nelayan ini menjadi bersih, nyaman, maju untuk meningkatkan produktivitas mereka. Untuk tahun 2022, kami prioritaskan di sekitar lokasi penangkapan ikan terukur. Yang kedua, 60% dominan adalah nelayan. Kemudian yang ketiga adalah dekat dengan sentra nelayan. Kemudian juga selanjutnya adalah ada dukungan dari Pemda. Kemudian ada potensi-potensi unggulan yang bisa kita kembangkan di sana. Jadi untuk program Kampung Nelayan Maju ini utamanya kami memang menyasar adalah nelayan dan keluarganya. Itu kami memang itu target utamanya terkait Kampung Nelayan Maju. Bagaimana pada saat suaminya atau ayahnya dia melaut, si keluarga ini bisa meningkatkan keterampilannya untuk meningkatkan kesejahteraannya, yaitu melalui keterampilan-keterampilan yang ada. Kegiatan-kegiatan yang ada ini otomatis dia akan berkembang di sisi daratnya. Nah, di sisi daratnya ini siapa saja bisa jadi contohnya tadi terkait dengan perbengkelan. Maka di situ akan tumbuh bengkel-bengkel yang mungkin bukan nelayan, tapi misalkan lulusan STM, SMK yang bisa membuat bengkel untuk keperluan nelayan. Kalau cerita tentang kampung perikanan budidaya, sebenarnya konsepnya sangat sederhana. Kampung perikanan budidaya itu adalah suatu kawasan yang mensinergikan berbagai kemampuan sebagai
atau kekuatan yang ada di setiap kampung. Yang tidak kalah menariknya, kampung perikanan budidaya ini kita melibatkan eksistensi masyarakat. Jadi murni ini harus melibatkan masyarakat. Kemudian kita melibatkan semua stakeholders yang lain. Mulai dari hulu tadi saya sebutkan, kemudian hingga ke hilirnya, sampai ke marketing dan seterusnya. Kami tahu persis bagaimana karakteristik pembudidaya yang ada di Indonesia, mulai dari ujung Papua sampai ujung Aceh. Kita coba bagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok yang berbasis pedalaman, ya, contohnya ikan nila, ikan lele, ya, yang sejenis yang kayak begitu. Kemudian ada yang berbasis pesisir, contohnya adalah udang, kemudian nila salin. Nila salin itu nila yang dikondisikan dalam suasana air payo atau mendekati laut. Yang selanjutnya adalah yang berbasis laut, seperti karamba jaring apung, ikan kakap, ikan kerapu, dan seterusnya. Itu. Program Kampung Nelayan Maju ini bukan hanya berjalan setahun 2 tahun, Pak. Sampai nelayan ini benar-benar siap untuk siap untuk maju ya. ...120 kampung itu mulai dari ujung Aceh sampai ke ujung Papua. Memang masih didominasi di wilayah Jawa, Sumatera begitu. Tapi tahun depan akan sudah lebih banyak lagi ke wilayah-wilayah di Indonesia Timur. Yang tadinya kami motor kecil dengan mesin kecil, otomatis kami jangkauan penangkapan tidak terlalu jauh. Begitu kami dengan adanya motor bot yang agak besar sedikit, otomatis kami agak jauh menangkapnya. Otomatis hasilnya akan lebih banyak lagi.